Ya, saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Saling Silang. Kita nanti akan menghubungi Bapak Ridwan Jamaludin, Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Maritim, terkait dengan bagaimana tanggapan Pak Ridwan, kemudian Kemenko Maritim terkait dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan pencabutan HGB di Pulau C, D, dan juga G. Tadi kita cukup menarik pembahasannya terkait dengan reklamasi, bukan hanya... Anies, gubernur tidak punya kewenangan mencabut sertifikat. Oke, baik. Kita akan simak dulu, ada sepotong wawancara yang akan kita saksikan berikut ini. Soal penghentian moratorium, sementara DKI mintanya, ya walaupun sekarang sampai sekarang belum jelas moratorium, mohon maaf, reklamasi. Teluk Jakarta seperti itu. Nggak ada, saya kira ini urusannya DKI, itu kan urusan saya lagi. Mau DKI itu bikin moratorium kayak mau bikin apa kayak urusan dia. Tapi saya sudah melaksanakan tugas saya. Setelah Ibu Siti mengatakan tidak ada lagi kesalahan masalah lingkungan di pulau apa itu, saya udah mulai lupa tuh. Pulau G ya? Ya, Pulau G. Ya sudah, saya cabut suratnya pendahulu saya, kan sederhana kok. Sudah sederhana. Itu aja repot. No hard feeling ya Pak ya? Ngapain hard feeling? Tidak masalah ya? Nggak ada. Dan dulu dibuat karena, ini orang suka lupa loh ya. Dulu itu dibuat karena Menteri KLH mengatakan ada pelanggaran lingkungan. Nah, 1, 2, 3 seterusnya. Nah, dalam catatan itu, bila pelanggaran lingkungannya sudah diselesaikan, itu bisa diteruskan. Nah, itu yang kita kerjain. Nah, setelah diperbaiki oleh pengembang ini, oleh Ibu Siti dicabut. Nah, kalau dicabut, ya moratorium saya nggak ada guna lagi dong. Ya, dicabut juga. Ya selesai kan. Iya, Anda masih bergabung bersama kami, saudara, di Saling Silang. Dan di ujung telepon sudah ada Pak Ridwan Jamaludin, Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Maritim. Halo, selamat malam Pak Ridwan. Selamat malam. Pak Ridwan, kami ingin mendengar komentar Anda, Pak, terkait dari rencana Pak Anies Baswedan yang mengusulkan agar HGB di Pulau Reklamasi dicabut. Saya sebetulnya ada 2 pertanyaan mendasar. Satu, alasan pengusulan itu apa? Yang kedua, lebih esensial lagi, manfaatnya apa? Dari sisi pemerintahan, kan sudah ada Kepresnya, dan secara berkala juga dilakukan rapat-rapat untuk memastikan, satu, pelaksanaannya sesuai regulasi, yang kedua, masalah lingkungan tidak ada yang ditimbulkan, yang ketiga juga isu sosial mengenai yang sering dihembuskan nelayan menjadi kehilangan tempat mata pencarian dan lain itu tidak terjadi. Nah, selama hal-hal itu sudah dipastikan tidak berdampak negatif, terus apa dong dasar kita? Nah, kemudian Anda bisa bayangkan kalau nanti misalnya terjadi pencabutan HGB, kemudian paling buruk adalah nanti dihentikan kegiatan di pulau-pulau yang sudah terbangun itu, terus kita akan membuat sampah baru di Teluk Jakarta. Nah, hal seperti ini harus dipertimbangkan baik-baik, jangan semua kita pokoknya asal sebaliknya saja. Saya sih demikian. Anda melihat bahwa sebenarnya tujuan dari rencana untuk pencabutan HGB ini yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan, Anda belum melihat manfaatnya ke depan, atau manfaatnya sebenarnya apa? Atau mungkin ini hanya sekedar menepati janji kampanye? Saya tidak ingin juga menuduhnya ini politis. Tapi saya tidak tahu. Jadi kalau seperti tadi saya bilang, kalau kemudian dicabut, terus apa nih manfaatnya? Apalagi manfaat bagi Republik Indonesia secara keseluruhan. Saya perlu kejelasan itu sih sebetulnya. Oke, mungkin Pak Ahmad ada yang ingin disampaikan dengan Pak Ridwan terkait dengan apa pertanyaan Pak Ridwan ini. Di samping di studio sudah ada Pak Ahmad Sarbini, Ketua Forum Alumni Perguruan Tinggi Indonesia. Pak Ridwan, ini untuk petisi menolak reklamasi. Ya. Oke. Jadi yang pertama, semangat dari suratnya Pak Gubernur kepada Pak Menteri BPN, ATR dan BPN ini adalah sejauh mana bisa dikatakan ditunda atau dibatalkan. Kan? Nah, itu kan ada mekanismenya. Apakah lewat pengadilan dan apakah bisa seandainya diketemukan cacat prosedural dalam perjalanan mekanisme
HGB di atas HPL ini ditemukan, itu juga ada kewenangannya pihak BPN untuk mencabut itu tanpa harus menunggu pengadilan. Tapi paling tidak semangat dari surat ini adalah meminta klarifikasi kepada Pak Menteri, Pak Gubernur ini dua hal itu gitu. Jadi, kalau memang ditemukan cacat prosedural dan itu harus dicabut. Atau kalau memang harus lewat pengadilan itu harus dicabut. Gitu. Oke, Pak Ridwan, ada kekhawatiran pada saat penerbitan HGB dan juga HPL kepada Pemprov DKI pada saat itu ada kekhawatiran ada cacat prosedural yang dilalui sebelumnya dan kemudian itulah yang mendasari Pak Anies untuk melakukan pencabutan atau mengajukan pencabutan ini. Pertama, itu tidak menjawab pertanyaan saya. Apa manfaatnya? Kalau mau cacat prosedural terus digugat-gugat, nanti kita berdebat lagi tuh soal Tanah Abang ditutup jadi pedagang kaki lima. Terus kita mau terus sibuk-sibuk soal itu, kapan kerjanya? Oke, silakan Pak. Manfaatnya jelas. Kita masyarakat yang terkait kan justru mau melihat keadilan dan penegakan aturan hukum gitu loh. Itu jelas. Gitu. Masa kita mengabaikan suatu kebijakan yang jelas-jelas yang diasumsikan oleh Pak Gubernur sekarang itu adalah salah, mau diteruskan? Itu aja. Oke, kalau dan ini bicara teruskan juga hentikan reklamasinya gitu. Berarti Anda kalau melihat selanjutnya reklamasi ini akan kalau seandainya HGB atau HPL-nya ini kemudian dicabut, reklamasinya seperti apa nanti jadinya? Reklamasi sendiri kalau kita kan sudah mengatakan Forum Alumni Petisi Perguruan Tinggi ini hentikan reklamasinya. Artinya 17 pulau atau 14 pulau yang belum terbangun itu dihentikan. Tidak ada lagi. Nah, 3 pulau yang pulau C, D, dan G ini perlu dimitigasi ulang. Oke, baik. Saya ke Mas Dampak Alan. pengukurannya harus dilihat dari aspek teknik lingkungan, aspek sosial budaya, Hankapnas itu diukur benar gitu loh. Baik, Pak Ridwan, Anda masih bersama kami. Di studio pun kami sudah hadir kawan dari Walhi, ada Mas Alan. Mas Alan, kalau tadi Pak Ridwan juga menyatakan terkait dengan rencana Pak Anies ini, Pak Ridwan menyatakan alasannya apa dan manfaatnya apa. Kalau Walhi sendiri melihat seperti apa yang bisa dilakukan? Ya, seperti saya katakan tadi, kita tidak mau terjebak dulu dengan HGB yang dikeluarkan, kemudian dengan kontribusi tambahan 5 atau 15%. Tapi yang terpenting ketika ada ruang baru, ya kan, berarti dia kan harus ada perda tata ruangnya. Ada zona baru berarti ada zona lokasinya gitu. Nah, sekarang kalau perdanya saja belum ada, kemudian tiba-tiba terbit HGB, ya apa? Ini bukan negara perorangan gitu. Nah, ada baiknya mungkin duduk lah ya. Pemprov, kemudian pemerintah pusat atau dengan pengembang sebagai investor duduk bersama cari solusinya, itu mungkin lebih baik gitu. Tapi kenyataannya kalau memang dari awal ini ditemukan ada cacat hukum, kemudian ada akibat hukum yang sedang berjalan, nah, dan saya juga mungkin bersaran kepada Pak Gubernur, itu sebaiknya memang harus dicabut dulu pergub yang sebelumnya. Dilihat ada di pergub nomor 206 tahun 2016, kemudian ada pergub nomor 137 tahun 2017 terkait dengan pulau C, D, dan G. Nah, itu harus dicabut dulu kalau memang meminta agar BPN mencabut HGB-nya. Nah, terkait dengan itu juga ada pulau FIK yang sedang berjalan dan ini masih bersidang di TUN. Oke, baik Pak Yayat, kalau tadi pertanyaan kita berusaha menjawab pertanyaan Pak Ridwan terkait dengan apa yang diusulkan Pak Anies. Alasan ini apa dan kemudian manfaatnya apa? Kalau Pak Yayat sendiri melihat sekarang, apakah itu bisa cukup menjawab? Begini, kalau saya membaca pikiran Pak Gubernur kan dia selalu menggaungkan tentang keadilan dalam bertata ruang. Prinsip-prinsip keadilan itu dikedepankan. Nah, sekarang beliau mencoba, menurut saya mencoba menata ulang kawasan reklamasi itu dengan menarik perdanya. Sekarang kan perda udah dikembalikan. Nah, saya belum tahu apa pemikiran-pemikiran Pak Anies terkait dengan tata ulang kawasan reklamasi itu. Itu satu yang mungkin yang harus kita soroti. Yang kedua tadi di Pak Ridwan, mungkin di sini Pak Anies berpikiran ya terkait prosedural dalam mengeluarkan HGB itu ada persoalan cacat dalam konteks SIPPT-nya. Tadi SIPPT itu memang harus dipenuhi dengan dasar rencana tata ruangnya. Mungkin Pak Anies berpikir bahwa perdanya diselesaikan dulu,
baru SBPT-nya bisa dikeluarkan. Nah, kedua Pak, yang mungkin beliau agak sorotin, yang sekarang sedang ramai itu adalah persoalan tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, BHTB itu yang dianggap terlalu rendah, kecil, hanya 3 juta per meternya dengan nilai objek pajak. Pertanyaannya, di atas dasar apa NJOP itu dianggap terlalu kecil? Nah, ini mohon maaf Pak Ridwan, hanya untuk menggunakan mekanisme prosedurnya. Mungkin itu dasar pemikiran yang Pak coba Ridwan, saya Anda masih baca bergabung gitu. bersama kami mendengarkan penjelasan Pak Yayat. Kalau apa yang disampaikan Pak Yayat, bagaimana kemudian agar kita bisa lebih rapi dan ada ketentuan-ketentuan yang sebelumnya mungkin menjadi concern Pak Anies, lebih taat hukum dan lebih rapi. Apakah itu cukup menjawab atau itu cukup menjadi alasan agar HGB dan juga HPL yang diterbitkan BPN dicabut, Pak? Tidak. Tapi kalau semangatnya mau bicara, mari kita bicara. Saya selalu berorientasi mencari solusi. Kalau memang ada masukan yang cemerlang gitu, kita kan sama-sama mau bertujuan membangun republik ini, mari kita bicara. Tapi kalau semua penjelasan itu tadi baru dicarikan setelah surat keluar untuk mencabut HGB, kan nuansanya balik lagi ya Pak, retroaktif gitu ya. Gitu kan. Kalau saya sih ayo kalau mau bicara mari kita bicara. Kita kan sama-sama kaum intelektual, orang yang berpikir, mari kita berpikir. Kalau alasan-alasan soal keadilan, moralitas kita ini nggak bisa saling menjatuhkan. Nggak bisa juga kami-kami yang bekerja di pemerintahan ini dianggap seolah-olah tidak memperhatikan hal-hal yang tadi dipermasalahkan itu. Sama lah kita ini moralitas kita. Dan yang penting juga saya ingin katakan manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Gitu. Jelaskan sama saya, terus manfaatnya apa? Kalau soal rasa keadilan, emangnya kita nggak mikir rasa keadilan kita membuat kebijakan-kebijakan itu. Oke, Pak, kalau kemudian memang ini suratnya kan pasti nanti akan mendapatkan tanggapan dari BPN dan lain sebagainya. Ada juga mungkin nanti ada kaitannya dengan Kemenko Maritim. Kalau seandainya betul akhirnya HGB dan juga HPL itu kemudian dicabut atau mungkin akhirnya sampai ke pengadilan, apa yang diharapkan oleh dari Kemenko Maritim, Pak? Kalau harapan saya tentunya yang terbaik bagi Republik, bagi masyarakat. Tadi kalau Pak Yayat mengatakan mari duduk bersama, saya sih mari duduk bersama sebetulnya. Mari duduk bersama ya, tapi jangan minta dicabut dulu gitu. Misalnya, mari kita rapat Pak, bagaimana kalau begini begitu gitu. Kalau menurut saya sih diundang rapat tiap hari juga saya datengin tuh. Karena sudah menjadi bagian dari pekerjaan kita dan sama sekali tidak ada loh niat jahat untuk tidak adil, untuk menggusur, itu nggak ada. Kalau itu kita sebaiknya saling menghargai aja bahwa kita sama-sama juga. Salah satu pihak kalau saya lihat sekarang berarti dengan mengirimkan surat ke BPN untuk mencabut HGB, ada yang lebih melangkah lebih jauh begitu. Apakah kemudian dengan adanya tindakan ini sudah akan dibuka pintu komunikasi Kemenko Maritim, Lingkungan dan BPN dan lain sebagainya untuk mendudukkan masalah ini? Sebetulnya kan begini, kalau dulu ada inisiatif begitu Pak untuk bertemu Pak? Saya gini, kalau arahan Pak Menko Maritim sebetulnya porsi Kemenko Maritim menyelesaikan itu selesai sampai posisi sekarang. Kalau kita mau lihat ya nanti tinggal bagaimana pemerintah mau mensikapi surat yang diajukan oleh Gubernur DKI yang sekarang. Karena sebelumnya juga surat minta cabut moratorium, surat ini surat itu juga datangnya dari pejabat yang judulnya juga Gubernur DKI. Ya, tidak bisa ganti orang kemudian ganti kebijakan dengan mudah begitu ya Pak? Saya nggak ingin mengatakan begitu, tapi mari kita lihat sama-sama tujuan besarnya, bukan soal kehendak sesaat dan kepentingan-kepentingan lain. Saya ingin mengatakan sekali lagi, mari kita pikirkan manfaatnya apa sih kalau dicabut gitu. Apa kita mau biarkan onggokan 3 pulau di sana terus tidak terurus? Bagaimana juga dengan pembangunan pelabuhan yang disebut Pulau N itu, mau disuruh berhenti? Gitu. Baik, terima kasih Pak. Yang tidak kalah pentingnya juga, DKI punya 4 pulau loh dari 17 ini Pak. Baik. DKI. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas waktunya bergabung bersama kami di Saling Silang Jak TV. Terima. Baik, terima kasih. Kita akan diskusikan hal ini saudara di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami.